Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ada antusias? Amin. Biar setiap kita yang rindu pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan boleh dipuaskan. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang rindu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Semoga anugerah Tuhan kami boleh ada tempat ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Oh, biarlah kerinduan kami boleh dipuaskan ya Tuhan. Puaskan akan hadirat Tuhan. Oh, biar boleh kami diubahkan pada pagi hari ini Tuhan. Oh, biar Engkau saja yang melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Oh, Kau saja yang layak. Haleluya. Oh, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bab hanya Dia yang layak. Terima pujian penyembahan setiap kita. Haleluya. Oh, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Ku taat perintah-Mu, ya benar Tuhan. Ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doa. Lebih sungguh lagi katakan, ku taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, yes benar Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu
kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu. Ya Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Oh benar Tuhan. Firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Oh haleluya. Ini komitmen siap kami Tuhan. Kami mau taat dan setia pada firman-Mu Tuhan. Oh firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Janji-Mu nyata untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Dan setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ada di tempat ini. Tuhan memberikan kami waktu, Tuhan memberikan kami kesempatan. Tuhan kami memberikan kami napas hidup sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui puji-pujian kami, penyembahan kami. Sungguh kami diberkati Tuhan. Sungguh kami dilawat di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini terus kami lakukan selagi kami ada, selagi kami hidup Tuhan. Kami mau selalu membangun hubungan kami yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan kami yang indah, melalui puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami merasakan pemulihan yang luar biasa di pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup kami. Teruslah Tuhan bangkitkan semangat kami Tuhan. Bangkitkan terus Roh-Mu di dalam kehidupan kami, supaya roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua apa yang sudah kami persembahkan, puji-pujian penyembahan kami naik kepada Tuhan.
menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, yang menyenangkan, yang mengagungkan, yang mempermuliakan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami, kuasailah hati pikiran kami, kuasailah tempat ini. Tuhan yang ambil alih semua apa yang kami lakukan Tuhan. Pendengaran kami Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai mulut hamba-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang berbicara memakai mulut hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu isi hati-Mu Tuhan. Yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Allah kami yang hidup. Diagungkan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, sungguh luar biasa hadirat Tuhan yang kita rasakan di pagi hari ini. Puji Tuhan, seharusnya saya minggu yang akan datang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena Bapak Gembala kita belum bebas untuk keluar rumah, ya, karena Ibu Jipora, anak dari Bapak Gembala kita yang terkena COVID, jadi belum bisa keluar sampai 14 hari ini. Jadi untuk minggu depan tetap akan Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Kita tetap berdoa, mendukung supaya Ibu Jipora segera pulih, disembuhkan secara total. Amin. Kita bawa di dalam doa-doa kita supaya Bapak Gembala kita juga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan kita semua, jemaat Tuhan, selalu dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih. Firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan dikasih tema kasih dan pengampunan. Mungkin perkataan kasih dan pengampunan ini sudah terlalu setiap hari mungkin kita dengar. Kasih dan pengampunan. Mungkin selama kita menghadapi COVID-19 selama 1 tahun. 1 tahun sudah kita hadapi COVID ini yang belum sampai saat ini hilang dari bangsa kita, bukan cuman dari bangsa kita, dari bangsa-bangsa. Sungguh kebanggaan yang luar biasa bagi kita di pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberi sehat, kuat. Kita dapat bersekutu di tempat ini secara bertemu muka. Karena gereja lain masih banyak yang belum melakukan ibadah seperti yang kita lakukan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah kita terus pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk semakin kita melekat kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kasih dan pengampunan, mungkin selama COVID yang kita hadapi banyak hal-hal yang kita hadapi, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita emosi, yang membuat kita mungkin marah-marah. Ya, selama pandemi yang saya dengar, yang saya saksikan, justru banyak orang mengalami kepahitan. Banyak orang mengalami dendam, banyak musuh. Karena tidak siap menghadapi situasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, sebagai kita yang percaya kepada Tuhan, kita dikasih Tuhan, disuruh Tuhan, diajarkan Tuhan untuk selalu punya kasih dan pengampunan. Mungkin banyak ya kita dengar kabar, justru di dalam kita bersekutu, berkumpul dengan keluarga, banyak yang saling menyakiti, bahkan banyak yang bercerai. Ya, saya mendengar, saya melihat di televisi ya, justru
di waktu berkumpul dengan keluarga, di situ banyak yang saling menyakiti. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai kita anak Tuhan, kita diajarkan, dididik oleh Tuhan, supaya kita melepaskan pengampunan. Kalau kita memiliki kasih yang besar, saya yakin dan percaya kita akan mudah untuk mengampuni orang. Karena itu adalah ajaran Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah kasih yang besar itu di dalam kehidupan kita, semakin kita tenggelam di dalam kasih itu, supaya kita mudah untuk mengampuni. Karena sebagai anak Tuhan, kita selalu diberikan untuk selalu mengampuni. Ya, kita akan baca dulu di Lukas, mulai dari Lukas 6, mulai kita baca ayat 27 sampai 35. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genap, dan nanti kita akan baca sampai ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-36 ya. Jadi nanti di ayat yang ke-36 kita sama-sama membaca. Sambil kita perhatikan apa kata Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. 1, 2, ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sangat luar biasa. Kalau ditanya kepada kita ajaran Tuhan yang paling sulit untuk kita hadapi, untuk kita lakukan apa itu? Ini ayatnya yang ke-30, yang ke-29 tadi. Ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Mungkin sebagai kita yang masih hidup di dunia ini, kalau dibilang, kalau barang siapa menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Dahsyat banget, luar biasa. Mungkin belum ada yang mengalami seperti ini. Tetapi Tuhan berkata di pagi hari ini kepada kita, barang siapa menampar pipimu, berikan juga. Barang siapa menampar pipimu yang lain, berikan juga yang lainnya, yang satu lagi. Dahsyat banget, luar biasa. Tetapi ajaran Tuhan ini untuk membuat kita mengasihi musuh kita. Ya, bukan secara harafiah, bukan kalau ditampar yang kiri kasih lagi yang kanan. Sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Kalau ada orang yang mungkin menampar kita, belum tentu kita mau memberikan yang satu lagi. Bersyukur enggak digamparin. Mungkin dilemparin pakai batu, diinjak-injak mungkin. Tetapi Tuhan berkata di pagi hari ini,
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Maksudnya, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tetapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Karena itulah ajaran Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-27 dikatakan di situ, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Berarti banyak orang percaya tidak mendengarkan Tuhan. Dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berarti banyak orang yang tidak mendengar apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan. Sehingga masih banyak orang percaya yang masih hidup di dalam kekerasan. Karena apa? Karena tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya banyak orang yang masih hidup di dalam hidup yang lama, yang tidak diperbaharui dengan firman Tuhan. Tapi kita yang ada di pagi hari ini, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita orang yang mau mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat dan mampu mengasihi musuh kita. Sangat luar biasa, pernah saya dibilang sama orang yang tidak seiman. Itu ajaran Tuhanmu itu sangat sesat katanya. Masa dikasih, udah ditampar pipi kanan, dikasih lagi pipi kiri. Tetapi saya bilang kalau tidak membaca dari keseluruhan jangan suka asal ngomong. Itulah didikan Tuhan, itulah ajaran Tuhan kami yang penuh kasih, yang penuh pengampunan. Dia rela mati di kayu salib kalau kita melihat. Dia tergantung bukan karena kekurangan kesalahannya, tetapi karena kasihnya kepada kita. Dia rela digantung mencurahkan darahnya, dihina, dimahkotai duri, sampai tercurah darahnya, hanya supaya mengasihi kita orang yang berdosa. Makanya dikatakan di firman Tuhan, siapa yang tidak mau mengampuni, dia tidak akan diampuni. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengaku hidup baru, mari kita berubah. Mari kasih yang besar itu ada di dalam hidup kita. Supaya kita kalau disakiti, dimusuhi orang lain, dibenci, dikatain, digosipin, kita dapat melepaskan pengampunan. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan kita itu adalah kasih adanya. Dia rela mati berkorban bagi kita karena kasihnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan kebencian. Jangan ada akar pahit di dalam kehidupanmu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan siapapun yang saat ini mungkin masih ada musuh Bapak Ibu. Sebelum nanti kita menutup di dalam doa, lepaskan pengampunan. Dikatakan minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Luar biasa. Kalau kita mungkin yang belum berubah, yang belum hidup di dalam hidup yang baru, mungkin kita berdoa supaya dia segera mampus, supaya mati dia itu. Siapa yang sudah pernah menyakiti hatiku, matikan dia Tuhan. Hajar dia Tuhan. Tuhan kita suruh melakukan apa yang tidak berkenan. Tetapi Tuhan berkata di pagi hari ini, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoa bagi orang yang mencaci maki kamu. Lepaskan pengampunan. Oleh karena itu siapapun kita yang hadir di pagi hari ini, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah jahat, yang sudah memusuhi kita. Bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi kita minta kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita supaya kita mampu mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya, saya pernah mendengarkan ya seorang ibu
saya sedang belanja, padahal mungkin saya melihat dari perkataannya itu, mendengar perkataannya itu, dia orang percaya kepada Tuhan. Yaitu tentang ayat yang ke-27 ini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Banyak kali kita terkadang hanya percaya dengan bintang atau sio atau apalah itu. Seorang ibu ini, saya lagi belanja, dia berkata dengan temannya, saya babi, katanya. Anak saya anjing, suami saya tikus, terus anak saya yang kedua itu kuda, katanya. Saya ketawa di dalam hati saya, waduh, kebun binatang semua itu. Terkadang kita orang yang percaya lebih sering percaya dengan apa kata bintang daripada apa kata Tuhan. Makanya Tuhan berkata di pagi hari ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Hanya kepada orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Mari kita saat ini mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita mampu mengasihi musuh kita. Meminta berkat, berdoa bagi orang yang mengutuk kita. Sungguh luar biasa ya ajaran Tuhan itu. Kalau kita balas kekerasan dengan kekerasan, tidak ada ujungnya. Akan semakin kita jauh di bawah kepada kebinasaan. Makanya dikatakan kalau ada siapapun yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi yang lain. Tetapi maksudnya bukan itu. Bukan secara harafiah kita langsung, nih tampar lagi. Bukan. Maksudnya di situ, kalau ada yang jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Tetapi balas dengan kebaikan. Itulah ajaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang hidup baru di dalam Tuhan, mari kita segera mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kasihilah musuhmu. Mungkinkah kita mengasihi musuh? Sangat mungkin kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah sekarang Anda mempunyai musuh? Kalau kita masih mempunyai musuh saat ini, mari lepaskan pengampunan. Minta berkat kepadanya. Contoh yang mengasihi Tuhan. Contoh yang mengasihi musuh. Daud, kalau kita baca ya, di Samuel ya, 1 Samuel, 2 Samuel, kita baca. Daud mengasihi musuhnya. Siapa itu musuhnya? Saul. Yang kedua Yusuf. Yusuf yang dibuang oleh keluarganya, sanak saudaranya dibuang. Ya, dibuang oleh keluarganya, oleh saudaranya sendiri. Tetapi dia tidak dendam. Dia malah mencium mereka, memberikan berkat, memberkati mereka. Yang ketiga itu Yesus sendiri. Yesus sendiri rela mati bagi kita di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari di dalam keluarga kita biasakan saling mengasihi. Jangan biasakan di dalam keluarga kita selalu ada kekerasan. Cabut, hai suami-suami, cabut kekerasan dari keluarga. Karena di dalam keluarga itu apabila ada kekerasan, anak-anak kita yang merasakan perasaan yang tidak enak. Aduh, mereka itu melihat orang tuanya saling bertengkar, mereka itu yang merasa sakit. Oleh karena itu apapun keadaan masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, jangan suka bertengkar, jangan suka melakukan kekerasan. Cabut kekerasan. Karena kekerasan itu bukan ajaran Tuhan. Ya. Dikatakan kejahatan dengan kebaikan inilah wujud kasih Tuhan. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah tabiat iblis. Bahkan iblis berkata, dikatakan
kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itulah tabiat iblis. Tetapi dikatakan kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah wujud kasih Allah. Mari Bapak Ibu, di dalam rumah tangga, anak-anak sekarang ini saya melihat, ya, kalau kita melihat di berita ya, anak-anak yang saat ini melakukan kejahatan itu, ternyata yang menyaksikan orang tuanya yang selalu melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga hidup anak-anak itu tidak betah di luar mencari tidak betah di rumah mencari ketenangan di luar. Sehingga mereka dipengaruhi narkoba, pencurian, seksual, bahkan banyak yang lesbian. Karena apa? Karena melihat orang tuanya di rumah selalu melakukan kekerasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, cabut semua kekerasan yang ada di dalam rumah tangga kita. Supaya kita hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Haleluya. Berbuatlah baik kepada yang membencimu, ya. Mengasihi sesama adalah bagian respon kita karena kita mengasihi Allah. Siapapun yang mengasihi sesamanya, itu adalah ajaran Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan membuat kita bisa mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita pasti bisa mengasihi sesama kita. Mengampuni dan melupakan. Kalau kita sudah berkata, aku mengampuni, lupakan. Jangan lagi, waduh saya sih sudah mengampuni, tetapi jangan saya melihat mukanya lagi. Kalau saya melihat mukanya, aduh, itu belum melepaskan pengampunan. Tetapi dikatakan di firman Tuhan, kalau kita sudah mengampuni, kita harus melupakan, tidak lagi mengingat-ingat. Karena Yesus mengajarkan kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Ya, akan terus bertambah-tambah kalau kita membalas kekerasan dengan kekerasan. Akan semakin runyam, akan semakin kita jauh dari kebenaran, jauh dari kasih Tuhan. Ya. Kekerasan menandakan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, kalau suka melakukan kekerasan, menandakan bahwa hubungan kita rusak dengan Tuhan. Oleh karena itu mengasihi dan berbuat baik bagi mereka yang memusuhi kita. Kekerasan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi jangan melakukan kekerasan. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga selalu berkata keras, jangan lagi dijawab dengan kekerasan. Tapi harus ada yang membendung, ada yang meredakan. Dikatakan perkataan yang lemah lembut dapat meredakan kegeraman. Jadi perkatakanlah yang baik, perkatakanlah yang lemah lembut supaya tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga kita. Ya. Kekerasan tidak akan membawa berkat di tengah-tengah keluarga, akan jauh. Akan jauh dari kasih, jauh dari damai sejahtera. Bayangkan aja, kalau suami istri terus ribut, melakukan kekerasan, siapa yang betah? Anak-anaknya mungkin akan lari semua dari rumah. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini mencabut segala kekerasan yang ada di dalam rumah tangga kita. Ya. Jangan kita melakukan kekerasan. Kekerasan karena seseorang nih. Yang kedua, kekerasan menandakan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Karena seseorang yang dekat dengan Tuhan akan penuh kasih. Jadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan penuh kasih. Dikatakan di Kejadian 6 ayat 9 seperti Nuh yang dekat dengan Tuhan, yang bersahabat dengan Tuhan. Ya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan memperhitungkan. Ya. Kalau orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan selalu memperhitungkan apa yang terjadi, apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita.
Di Kolose 3 dikatakan kasih itu menyempurnakan. Kasih itu menyempurnakan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari supaya kita sempurna di dalam Tuhan, mari kita mengenakan kasih yang besar itu di dalam kehidupan kita. Di Mazmur 140 ayat 12 dikatakan, ada malapetaka kalau engkau hidup dalam kekerasan. Malapetaka yang ada. Terjadi malapetaka kalau hidup orang di dalam kekerasan. Jadi jangan hidup di dalam kekerasan. Berubah. Orang yang sudah hidup di dalam roh, yang di dalam roh Tuhan akan hidup di dalam kasih yang besar. Pelajaran apa yang kita ambil dari perkataan Yesus tentang Yesus mengajarkan kasih? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang penuh kasih akan memiliki bumi. Soalnya apa? Kalau orang yang penuh kasih akan diterima dimanapun dia. Tetapi orang yang keras hatinya, orang yang selalu melakukan kekerasan, dia akan terbuang. Dia tidak akan masuk dimanapun. Dia akan dibenci banyak orang. Dia akan dijauhi oleh banyak orang. Tetapi orang yang penuh kasih, dikatakan Tuhan, memiliki bumi. Karena apa? Karena kita diterima. Dimanapun kita berada, kalau kita mengasihi, kita pasti diterima oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari kasih. Supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki kasih yang besar. Kasih adalah perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik yang nyata. Perbuatan baik yang nyata. Kita cenderung untuk membeda-bedakan sikap kita terhadap orang lain, tergantung dari perbuatan orang tersebut. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia tidak mau kita membalas gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Jadi terkadang begini, kita orang yang hidup di dalam Tuhan, sering kita mengasihi hanya dengan orang yang mengasihi kita. Ya, kita hanya selalu mengasihi orang yang mengasihi kita. Tuhan berkata, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi orang yang membenci kita pun, kita harus mengasihinya. Orang yang memusuhi kita, kita akan juga mengasihinya. Ya, kalau kita baca di Matius 18 ayat 22 tentang Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudara? 7 kali. Petrus bertanya 7 kali. Karena di dalam bangsa Yahudi itu angka 7 itu adalah kesempurnaan. Sehingga Petrus berkata, apakah 7 kali? Tuhan berkata bagaimana? Bukan. Tetapi 70 dikali 7 kali. Jadi terus mengampuni. Tanpa batas. Terus mengampuni. Walaupun kita hari ini sudah mengampuni, besok kita disakiti, ampuni lagi. Terus mengampuni. Itu ajaran Tuhan bagi setiap hidup kita yang mengenal kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, jangan kita dendam kepada yang memusuhi kita. Ia mau kita berbuat baik kepada musuh kita, meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi tindakan kasih dan perbuatan baik apa yang pernah Anda lakukan bagi mereka yang memusuhimu? Apa yang sudah kita lakukan bagi orang yang memusuhi kita? Apakah kita menghindari? Apakah kita menjauhi? Apakah kita sudah melepaskan pengampunan? Dikatakan di pagi hari ini, tindakan kasih dan perbuatan baik apa yang pernah Anda lakukan bagi mereka yang memusuhimu? Jika belum ada, mengapa Anda belum melakukannya? Segera lakukan pengampunan. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Segera lepaskan pengampunan. Ya. Jadi yang pertama tadi mengasihi, berbuat baik bagi mereka yang memusuhi kita. Yang kedua, memberkati dan mendoakan mereka.
Ya, dikatakan di Lukas 6 ayat 28 itu, selain kecenderungan untuk membeda-bedakan sikap, kita juga cenderung untuk memiliki harapan yang buruk terhadap orang-orang yang tidak disukai. Kita mungkin mendoakan, tetapi seringkali doa yang dipanjatkan adalah doa untuk yang buruk. Tadi sudah sempat saya bahas. Terkadang kalau kita dimusuhi orang, dibenci orang, mungkin kita berdoa supaya Tuhan yang menjauhkan dia dari kita. Bukan kita yang melepaskan pengampunan, tetapi kita selalu berdoa, Tuhan balaskan apa yang Tuhan berikan, yang dilakukannya kepada saya. Kejahatan apa yang dilakukannya kepada saya, Tuhan balas dia. Tetapi Tuhan tidak merindukan, tidak menginginkan anak-anaknya balas dendam. Dikatakan memberkati. Memberkati dan mendoakan mereka yang sudah mengecewakan kamu, yang sudah membenci kamu. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita. Pernahkah Anda mendoakan hal-hal yang baik untuk musuh atau orang yang membenci Anda? Jika iya, apakah yang Anda lakukan sehingga Anda bisa mendoakan mereka? Apa yang kita lakukan sehingga kita dapat mengampuni orang yang membenci kita? Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang terus menolong kita supaya kita mampu melepaskan pengampunan. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin. Tetapi kita minta kuasa, pertolongan yang daripada Tuhan. Supaya kita dapat melepaskan pengampunan. Sungguh luar biasa didikan Tuhan. Yang ketiga, mengampuni mereka. Ya, tadi kita sudah bahas juga. Keinginan untuk membalas selalu ada di dalam hati kita. Namun firman Tuhan mengajak kita bukan hanya untuk tidak membalas, tetapi mengampuni dan memberkati orang-orang yang melangkahi hak kita. Bagaimana reaksi Anda ketika ada orang yang melanggar hak Anda? Apa yang kita lakukan? Memang luar biasa didikan Tuhan. Apapun yang menyakiti kita, siapapun, bagaimanapun melangkahi hak-hak kita, mengambil yang bukan hak dia, mengambil hak kita, kita dikatakan mengampuni, melepaskan pengampunan. Ya, melepaskan pengampunan supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi sudah kita dengarkan karena kekerasan, perbuatan yang dibenci Tuhan. Siapa yang tidak mengampuni dikatakan Tuhan tidak akan mengampuninya. Oleh karena itu, kita yang sudah hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan yang kita sembah, mari kita setiap hari melepaskan pengampunan kepada siapapun yang membenci kita. Ya, jangan sombong. Allah membenci orang sombong. Kalau selalu mengeraskan hati, itu adalah kesombongan. Ada 3 hal yang dibenci Tuhan. Kesombongan, kemunafikan, ketiga kekerasan. Jadi siapapun yang sering melukai hati kita, Tuhan berkata di pagi hari ini supaya kita melepaskan pengampunan. Lepaskan siapapun, bagaimanapun jahatnya orang terhadap kita. Lepaskan pengampunan supaya kita hidup tenang di dalam Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Yesus mengasihi orang berdosa yang mau bertobat. Setiap kita mungkin selama ini masih banyak menyimpan kepahitan, menyimpan dosa. Oleh karena itu dikatakan Tuhan di pagi hari ini, Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa, tetapi orang yang mau bertobat harus bertobat. Siapapun kita yang ada saat ini, hidup kita belum sempurna. Banyak kekurangan, banyak pelanggaran, banyak mungkin yang tidak kita sengaja. Selalu mungkin hati kita ini sudah bertekad untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, yang tidak sampai menyinggung orang lain. Tetapi terkadang kita tanpa sengaja kita sudah menyinggung orang lain. Dikatakan Tuhan mengasihi orang yang berdosa, orang yang bertobat. Oleh karena itu siapapun kita yang saat ini, yang mungkin selama ini suka melakukan kekerasan, mari kita cabut, mari kita buang. Tidak ada gunanya.
menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Karena didikan Tuhan tidak mendidik kita untuk melakukan kekerasan. Tetapi didikan Tuhan selalu mendidik kita supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan dikatakan berdoa minta berkat bagi musuh kita. Berkati dia Tuhan, supaya dia tidak lagi memusuhi saya. Berkati, ubah dia Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Mari kita tandakan bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan, bahwa kita orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan berarti tinggal di dalam kasih. Harus kasih itu semakin besar di dalam kehidupan kita, supaya perintah Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan ini bukanlah tanpa janji. Di ayat 35 menjanjikan bagaimana Tuhan akan memberikan sebuah upah yang besar bagi anak-anaknya. Ya, tadi yang di ayat yang ke-35 itu dikatakan, yang di Lukas 6 tadi ayat yang ke-35 kita baca ulang. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ternyata Tuhan itu baik juga terhadap orang jahat, tetapi Tuhan mau orang jahat itu bertobat. Karena dikatakan tadi Tuhan mengasihi orang berdosa. Siapakah kita yang saat ini? Kita adalah orang yang berdosa. Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita berubah, bertobat. Mengubah hidup kita sebagai kita orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Tuhan. Orang yang sudah berbuah, menghasilkan buah. Karena ada 3 karakter di dalam buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, yang ketiga itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu adalah karakter Kristus yang harus kita miliki. Kita harus selalu memiliki kasih yang besar di dalam kehidupan kita. Supaya di waktu kita mempunyai kasih, kita tidak lagi dendam, kita tidak lagi menyimpan amarah, kita tidak lagi menyimpan akar kepahitan. Karena kita sendiri yang akan rugi. Kita sendiri yang rugi. Orang yang melukai kita mungkin sudah tenang, tetapi kita masih menyimpan akar kepahitan. Sehingga kita tidak dapat bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Kalau kita masih menyimpan akar kepahitan, kita tidak baik hubungannya dengan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan tadi, orang yang melakukan kekerasan, ya, kekerasan di hubungannya dengan Tuhan rusak. Oleh karena itu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Mari kita mengampuni mereka, siapapun yang melukai kita. Supaya kita semua hidup sempurna di hadapan Tuhan. Karena dikatakan tadi, berbahagia orang yang lemah lembut, yang memiliki kasih di dalam hidupnya, akan memiliki bumi. Mari kita orang-orang yang mau mengasihi, supaya hidup kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan secara khusus tercurah atas kita pada hari ini. Satu firman yang sangat menjadi perenungan yang dalam bagi kita, bagaimana kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk memberikan kasih dan pengampunan kepada setiap orang-orang, khususnya orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena hanya orang-orang yang sadar saja akan dirinya, apa yang sudah mereka terima dari Tuhan, lewat kasih dan pengampunan yang akan bisa memberikan juga kasih dan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih buat tambahnya Bapak Ibu Arta yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah ini berdiri bersama-sama, nyatakan satu pujian, hidupku menggenapi firman Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Menggenapi firman, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman-Mu Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, oh Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Kembali hari ini kami menerima berkat-berkat secara khusus Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kembali merenungkan apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus beri kekuatan bagi setiap kami, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bersama-sama untuk persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu pada hari ini, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lewat kolekte. Biar kini semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga, sebagai bukti bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi dan mencintai akan Engkau, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Berkat-Mu melimpah bagi setiap umat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Arta, memberkati para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa hari ini. Memberkati umat-umat-Mu yang hadir dengan beban persoalan masalah apapun juga. Satu hal yang kami yakini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Salam sehati. Salam sehat.